Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini saya akan membahas tentang ABK. Apa itu ABK? Ada yang bilang anak buah kapal. Tapi saat ini kita tidak sedang membahas anak buah kapal, karena ini saluran Beyond Education tentunya lebih banyak yang terkait dalam dunia pendidikan. Nah, di dalam pendidikan, terutama dalam sekolah-sekolah gitu ya, ABK dikenal sebagai anak berkebutuhan khusus. Gitu. Jadi ada beberapa anak yang memang dia tidak, kami tidak menyebut anak itu tidak normal gitu ya. Semua anak unik. Tapi memang anak berkebutuhan khusus memang dianggap memiliki hal-hal yang khusus. Sehingga tidak semudah itu untuk dicampur ketika lagi sekolah misalnya. Tidak semudah itu digabungkan ataupun memberi materi pelajaran secara merata, diseragamkan. Karena seperti sebutannya khusus gitu. Jadi memang mereka tuh ada hal-hal yang bersifat khusus gitu. Jadi nanti untuk hal dalam pendidikannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga mereka tetap bisa menerima pendidikan dengan baik. Karena apa? Karena semua orang itu memang Tuhan ciptakan dengan adil, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya ada yang punya kelebihan misalnya dia secara berbicaranya baik gitu kan. Tapi mungkin dia ada kekurangan dalam hal tertentu, misalnya dalam hal ingatannya lemah. Atau bisa juga ada yang orang yang atau anak yang kuat di matematika misalnya, tapi dia agak lemah dalam misalnya untuk seni, di bidang seni gitu. Itu tuh banyak hal. Nah, demikian pula untuk anak berkebutuhan khusus ini, saat ini memang semakin banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang misalnya gini, diindikasikan seperti autism gitu ya. Atau ada orang-orang bilang anak autis gitu. Sebetulnya anak ABK nggak cuma autis gitu. Banyak jenis-jenis anak berkebutuhan khusus atau yang dapat dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Beberapa di antaranya ya, itu selain autis, ada juga disleksia, ada juga ADHD, Down syndrome dan sebagainya. Itu semua memiliki keunikan dan kekhususannya masing-masing. Bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau ABK ini, mungkin memang perlu effort yang lebih. Tapi percayalah bahwa anak Anda adalah anak yang unik dan oleh Tuhan dipilih sebagai hamba pilihan. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus yang dia bisa berhasil selama dia diberi kesempatan, selama dia dibimbing dengan sabar, selama mereka misalnya bisa mendapatkan hak-hak mereka dengan wajar gitu ya, seperti anak-anak lainnya. Hanya saja memang ada beberapa perbedaan dalam cara baik menyikapi anak itu sendiri maupun cara memberikan pendidikan, mengedukasi atau cara membesarkan. Tapi dalam hal-hal kebutuhan yang pokok tentu saja sama gitu kan. Anak berkebutuhan khusus juga makan, mereka juga minum, mereka juga senang bermain. Semua kita anggap itu anak normal. Jadi jangan menganggap mereka itu anak, aduh ya Allah anak saya nggak normal gitu. Jangan. Karena itu membuat kita jadi tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan ya. Kalau ada orang tua yang diberi amanah ya, amanah dalam tanda kutip, berupa ABK atau anak berkebutuhan khusus, maka sebetulnya Allah atau Tuhan kita itu mempercayakan kepada Anda ya, bahwa anak ini dapat dididik dan dibesarkan oleh Anda dengan baik. Gitu. Terus tapi susah nih dia misalnya kalau diajarin kok nggak bisa fokus, dia malah warawiri kesana kemari, jalan nggak bisa, disuruh duduk diem nggak bisa. Nah, itu memang keunikannya. Maka perlulah dipelajari bagaimana cara mengajarkan atau mendidik ABK yang mempunyai tipikal atau ciri khas yang demikian. Karena nggak semua anak cirinya adalah bermain-main atau berlari-lari. Ada juga anak yang bisa fokus. Ada juga anak yang sebetulnya mudah diajar tapi dia mengalami speech delay, yaitu keterlambatan berbicara. Nah, hal-hal seperti ini jangan membuat kita jadi berkecil hati atau patah semangat. Ingat, segala sesuatu ada solusinya. Di dalam agama diajarkan juga bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Tahu nggak?
bahwa kemudahan dari kita yang bisa kita temukan dari anak berkebutuhan khusus ini, kita mudah melihat potensinya. Bayangkan ya, ketika anak-anak lain yang dianggap mungkin normal atau bukan ABK gitu ya, itu kita mencari potensi mereka lumayan susah loh. Karena apa? Karena bisa berganti-ganti. Misalnya, kayaknya anak saya senang sepak bola, kayaknya jago deh sepak bola. Ternyata begitu dimasukkan klub sepak bola, ternyata baru sebentar, baru 3 bulan, 4 bulan udah nggak bisa bertahan karena mungkin capek atau ternyata dia nggak terlalu berbakat, tapi dia senang aja main bola gitu. Terus cari lagi, berarti bakatnya apa? Berarti harus dicari lagi. Sedangkan ABK atau anak berkebutuhan khusus, biasanya lebih mudah kelihatannya apa nih? Dia kelihatan suka sesuatu, maka itu biasanya dia akan cepat dan jago atau handal atau jago, atau bisa dibilang mungkin akan bisa ahli di bidang itu. Sebagai contoh, ada seorang profesor matematika yang ternyata dia disleksia. Jadi dia mempunyai gangguan halusinasi. Misalnya dia pernah melihat sesuatu yang mungkin ini bukan cenayang ya, tapi ini halusinasi dia sendiri. Jadi dia merasa dikejar-kejar, ada orang yang ngejar-ngejar dia, atau enggak ada, dia merasa aduh saya gelisah gitu. Tapi ternyata hitung-hitungan matematika dan logikanya sangat hebat gitu. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangan, dan itu bisa langsung diasah. Jadi langsung ketahuan, bisa dididik langsung, oh di situ kamu potensinya, sehingga akan lebih mudah menemukan bakat, minat, dan mengasah potensinya dari sejak sedini mungkin. Karena ketika anak ABK sudah ketahuan bahwa sedini mungkin bahwa dia itu ABK, maka kita bisa mengarahkan yang tepat. Oh, dia sukanya musik misalnya. Sebagai contoh, di Fikar School ada siswa kami yang sangat berbakat musik. Tapi anak ini memang lemah di matematika gitu. Hitung-hitungan aja mungkin masih tambah-tambahan, kurang-kurangan, walaupun umurnya sudah belasan. Tapi nggak apa-apa, karena main musiknya jago sekali. Main pianonya bahkan bisa lagu-lagu klasik, atau lagu-lagu Indonesia, lagu tempo dulu, lagu-lagu yang anak-anak sekarang aja belum tentu bisa gitu. Anak-anak normal aja belum tentu bisa. Tapi dia bisa gitu. Ternyata mudah, karena ketika dari kecil, walaupun dia sudah kelihatan ada, oh ini speech delay nih, kayaknya dia nggak pandai bicara kok, ngomongnya lama, terus nggak jelas apa yang dia omongin. Tapi begitu dia diajarin musik sebentar, main piano, lihat orang main piano, ternyata cepat dia menyesuaikan, beradaptasi. Begitu di les atau dikursuskan, dipanggil guru ke rumah misalnya, itu cepat sekali melesat dan sangat, Anda tidak akan percaya kalau melihat dia main seperti udah konser tunggal gitu ya. Atau misalnya organ tunggal. Dia bisa main sendiri di usia yang masih 10 tahun atau 9 tahun. Nah, begitu juga anak-anak yang punya kelebihan lain. Misalnya dalam hal sepak bola, olahraga, renang, dan sebagainya. Ya, ada ABK atau anak berkebutuhan khusus yang ternyata dia sangat berbakat renang. Nafasnya kuat dan berenangnya bisa cepat. Itu juga bisa dilakukan sejak sedini mungkin, sehingga dari kecil sudah bisa diarahkan ke sana. Jadi, mungkin kebiasaan yang masih sering dilakukan adalah melihat lemahnya anak. Misalnya, aduh anak saya lemah nih matematikanya. Akhirnya dilesin matematika, dikursuskan matematika. Padahal sebaliknya, justru lihat mana kuatnya, mana kelebihannya, disitulah dia dileskan atau dikursuskan, sehingga kelebihan itu akan terakselerasi dengan cepat dan akan semakin upgrading lagi, akan sampai pada level ahli atau master. Nah, ini juga dimiliki oleh ABK ya. Oleh karena itu memang para orang tua, wahai para orang tua yang memiliki anak ABK, jangan berkecil hati. Sesungguhnya anak-anak kalian, anak-anak Anda semua itu adalah titipan Tuhan yang sangat berharga. Dan coba digali lagi potensinya, dilihat lagi apa kelebihan dan minat dan bakatnya. Hanya saja memang perlu kesabaran, memang butuh kesabaran, sebagaimana anak-anak normal pun butuh kesabaran. Anak-anak yang bukan ABK aja banyak kok yang suka bikin masalah di sekolah, bukan? Ada yang tawuran ya kan? Saya belum pernah dengar ABK tawuran. Biasanya yang tawuran tuh yang bukan ABK gitu. Nah, jadi atau ada yang masalah narkoba, atau ada masalah pergaulan bebas dan sebagainya, itu bisa jadi malah bukan ABK. Justru anak ABK lebih banyak tidak bermasalah dalam hal-hal seperti itu. Itu jadi musinginnya dalam hal yang lain gitu. Anak yang normal musinginnya dalam hal berbeda, anak ABK juga pusing. Ya semuanya serba pusing kalau tidak dicarikan solusinya. Jadi hanya pusing terus. Padahal solusinya ada. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dan selain itu juga dalam hal masa depan, jangan khawatir.
Karena ada orang tua siswa yang bilang begini, aduh nih anak saya kalau udah besar gimana ya? Nanti kalau saya udah nggak ada gimana ya? Itu masih tetap ada solusinya. Kenapa? Sekarang ini juga banyak ada terapi untuk ABK dan ada juga profesi-profesi yang memang bisa dilakukan oleh ABK. Misalnya profesi kantoran pun sekarang sudah banyak profesi administratif yang bisa dilakukan oleh ABK. Di sebuah sekolah ya yang saya ketahui itu adminnya yang input data itu anak ABK. ABK dari mana? Dari alumni sekolah itu sendiri, dan bahkan dia sudah bisa mengerjakan lebih cepat dan lebih baik daripada orang biasa. Cepat, di kalau ngetik cepat. Nah, jadi kalau udah ketahuan potensinya enak. Misalnya dia emang jago di bidang ngetik cepat. Kalau misalnya dia jago komputer, dia bisa menguasai dengan cepat. Tapi memang untuk hal itu, dia bisa jadi untuk hal yang lain lemah. Tapi itu biasa, tidak apa-apa. Ya, kemudian juga ada profesi-profesi yang menghormati ABK, sebagaimana ada sebuah restoran di luar negeri maupun di dalam negeri yang mempekerjakan ABK sebagai waitress. Jadi mereka tuh sangat sopan dan sangat baik. Ya, ABK itu kalau mereka sudah besar, walaupun kita mungkin ngeliat kok matanya kayak nggak ngeliat saya ya, ya itu kan mungkin dia ada masalah di di struktur fisiknya. Tapi walaupun dia matanya seperti nggak ngeliat kita ketika kita ajak ngobrol, tapi sebetulnya dia sangat lagi ngeliat kita dan sedang bercakap-cakap dengan kita, sehingga itu kelihatan bahwa sebetulnya mereka ini sangat sopan, sangat baik, bisa dididik dan bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Ya, semoga saja para orang tua maupun guru-guru yang saat ini sedang membimbing, mendidik dan membesarkan ABK tetap semangat, ya, tetap tidak menyerah, tidak kenal menyerah, dan tetap berjuang. Ingat, sesulit apapun pasti Tuhan punya solusinya, dan Tuhan maha bisa, maha besar, maha segalanya, maha kuasa untuk memberikan kita solusi atas semua permasalahan yang kita hadapi. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.